Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, sebelum mulai mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan teorema Pitagoras. Apa sih bunyinya teorema Pitagoras itu? Kita mulai dengan tokohnya terlebih dahulu ya. Teorema Pitagoras itu pertama kali dicetuskan atau pertama kali dibuktikan oleh seorang yang bernama Pitagoras pada masa 580 sampai 501 sebelum Masehi. Ini kalian bisa browsing sumbernya, kalian bisa pelajari sejarahnya. Bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sisi siku-siku atau sudut siku-sikunya di B, di mana AC atau sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi tegaknya, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sekarang kita masuk pada pembuktian teorema Pitagoras. Banyak sekali sumber yang menuliskan atau menerbitkan tentang pembuktian teorema Pitagoras. Sudah banyak orang-orang yang berhasil membuktikan, bisa 30-100 pembuktian teorema Pitagoras. Yang paling sederhananya, Bapak akan jelaskan nanti setelah ini. Kalian bisa browsing ya. Kalian bisa browsing kalau kalian penasaran, pengen tahu pembuktiannya seperti apa, kalian bisa browsing di internet. Bapak akan jelaskan pembuktian teorema Pitagoras yang sederhana saja. Di sini misalnya kita punya segitiga siku-siku, di mana sisi A dan B merupakan sisi siku-sikunya, dan sisi C adalah sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Ingat ya, sisi C atau sisi hipotenusa itu sisi yang terpanjang. Hipotenusa adalah sisi yang terletak di hadapan sudut siku-siku. Ini yang harus kita ingat ya. Kita contohkan misalnya sisi A, kita buat atau kita bentuk menjadi sebuah persegi dengan panjang sisi 4 satuan. Nah, untuk sisi B misalnya kita bentuk sebuah persegi dengan panjang 3 satuan, dan sisi C kita bentuk sebuah persegi dengan panjang 5 satuan. Misalnya sisi C, sisi terpanjang itu perseginya kita namakan persegi 1, A itu persegi 2, B itu persegi 3. Masih ingat kan kalian? Bagaimana cara menentukan luas sebuah persegi? Ya? Masih ingat ya? Mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Oleh karenanya kita coba ya, mencari persegi 1, mencari luas persegi 1. Luas persegi 1 berarti C kali C atau C kuadrat. Luas persegi 2 yaitu sisinya A, maka A kali A berarti A kuadrat. Nah, sekarang luas persegi yang ketiga karena sisinya B berarti B kali B atau B kuadrat. Ingat ya, kita akan membuktikan betul atau tidak penjumlahan sisi siku-siku ini adalah penjumlahannya menjadi sisi yang terpanjang gitu ya. Kita coba lihat. Kita coba perhatikan di sini pembuktiannya. Betul tidak sih sisi yang miring itu atau sisi yang terpanjang itu, sisi yang menjadi persegi terbesar, itu merupakan penjumlahan dari kedua sisi siku-sikunya pada segitiga siku-siku. Betul atau tidak? Coba kita pindahkan satu kotak demi kotak yang lain ya. Coba kita perhatikan. Betul tidak? Oh, ternyata betul ya. Ternyata sisi siku-siku ini jika dipindahkan itu bisa mengisi penuh persegi yang terbesar gitu ya. Artinya, persegi terbesar adalah hasil dari penjumlahan persegi
yang kecil dengan yang kecil gitu ya. Atau kalau kita perhatikan gambar yang di atas nih, berarti sisi persegi terbesar itu kan C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau luas persegi C kuadrat atau luas persegi yang besar itu sama dengan luas persegi A ditambah luas persegi B. Seperti itu ya. Atau persegi 1 sama dengan 2 ditambah persegi 3. Seperti itu. Oke, berarti tadi terbukti ya. Terbukti bahwa segitiga siku-siku itu atau teorema Pitagoras itu adalah sisi miringnya itu hasil penjumlahan dari dua sisi tegaknya yang dikuadratkan. Jadi teorema Pitagoras kita bisa buktikan seperti tadi. Berarti kita bisa menuliskan rumusnya teorema Pitagoras sendiri. Ini ada sebuah segitiga ABC, segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Ingat ya, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku yang ada tanda siku-sikunya di sudutnya. Kalau dia bentuknya segitiga siku-siku tapi tidak ada siku-sikunya, itu belum bisa dipastikan itu segitiga siku-siku atau segitiga lainnya. Oke, kita mau cari coba panjang AC. Panjang AC itu kan hipotenusnya ya, panjang sisi terpanjang itu bisa kita tuliskan dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau AC-nya saja adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Lawan dari kuadrat itu akar ya. Nah coba sekarang kalau kita mau cari panjang AB. AB berarti AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Atau sisi yang terpanjang dikurangi sisi yang pendek gitu. Atau AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang coba kalau sisi BC sekarang yang belum ada kan sisi BC ya. Sisi BC berarti gimana? Sisi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Atau BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Seperti itu ya. Nah, di sini yang harus digarisbawahi bahwa kita jangan terlalu terfokus dengan rumus AC, AB, BC gitu ya. Jangan terlalu fokus itu. Kalian hanya fokus pada gambar segitiga siku-sikunya saja. Cari di mana hipotenusa atau di mana sisi terpanjang atau sisi miringnya. Fokusnya pada itu saja. Sisi terpanjang kan berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Nah, itu dia ya. Jadi fokusnya ke situ. Jadi nanti ketika gambar segitiga siku-sikunya penamaannya berubah, kalian tetap bisa gitu. Kalau kalian hanya fokus ke AB, AC, BC gitu, nanti bingung ketika penamaannya berubah pada segitiga siku-sikunya. Oke, kalau ini sudah paham, coba kita masuk ke contoh soalnya. Contoh 1. Di sini ada segitiga siku-siku. Sisinya masing-masing adalah sisi K, sisi L, dan sisi M. Perhatikan segitiga di samping. Dengan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi K, panjang sisi L, dan panjang sisi M. Seperti yang Bapak bilang tadi, jangan terpaku pada penamaan sisinya, tapi lihat sisi mana yang berada di depan sudut siku-sikunya. Sisi K, ada yang tahu sisi K? Bagaimana menulis teorema Pitagorasnya untuk sisi K? Ya, sisi K itu sisi yang terpanjang ya, berarti K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Atau sisi K sama dengan akar dari L kuadrat ditambah M kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang coba sisi L. Sisi L bagaimana? Teorema Pitagorasnya. L. Ada yang bisa? Iya. Sisi L sama dengan K kuadrat dikurangi. Ingat dikurangi, karena L itu pendek, maka sisi yang panjang atau sisi K dikurangi M kuadrat gitu ya. Atau L sama dengan akar dari K kuadrat dikurangi M kuadrat. Itu. Nah, terakhir sekarang coba tentukan panjang sisi M. Panjang sisi M-nya bagaimana? Ya, sisi M. Berarti sisi M sama dengan M kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi. Ingat ya, dikurangi L kuadrat. Atau sisi M sama dengan akar dari K kuadrat dikurangi L kuadrat. Ingat, hanya sisi yang terpanjang saja, yaitu sisi K yang dijumlahkan. Sisi lainnya dikurangi ya.
Sampai sini bisa ya. Ini contoh pertama. Ingat sekali lagi, jangan terpaku pada penamaan sisi-sisi segitiga siku-sikunya. Tapi fokus pada hipotenusa atau sisi terpanjang atau sisi miring yang berhadapan dengan sudut siku-siku pada segitiga itu. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sisi siku-sikunya yaitu 3 dan 4. Pertanyaannya adalah tentukan panjang BC. Nah, panjang BC. BC ini hipotenusa ya, atau sisi miring ya. Berarti kita bisa cari. Gimana tadi kalau menentukan sisi miring? Rumusnya? Iya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AB-nya kan 4 ya. AC-nya 3. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16. 3 kuadratnya 9. Ditambahkan. BC kuadrat sama dengan 25. BC-nya akar dari 25 sama dengan 5. Nah, ini dia. Jadi BC sama dengan 5 cm. Bisa ya? Gampang ya? Oke, kalau sudah paham, contoh kedua ini kita lanjutkan ke contoh ketiga. Di sini masih segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-sikunya PQR dengan siku-siku di P. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya coba tentukan panjang sisi PR. Sisi PR, ingat. Segitiga siku-sikunya bisa diputar arahnya, bisa dibolak-balik. Tetap fokus pada sisi terpanjang yang berhadapan dengan sudut siku-siku. PR nih sisi terpanjang bukan? Iya, bukan ya. Sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini adalah QR. Berarti PR sama dengan QR kuadrat, yang terpanjang kan QR ya, dikurangi PQ kuadrat. QR kuadratnya berapa? 13. PQ kuadratnya berapa? 5. 13 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Sama dengan 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Itu ya. Jadi panjang sisi PR adalah 12 cm. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Nih, contoh keempat. Contoh keempat ini ada berapa banyak segitiga siku-siku nih? Kalau kalian perhatikan nih. Iya, ada berapa? Ada 2. Kita lihat aja siku-sikunya tuh. Sudutnya ada berapa? Ada 2 ya. Yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Situ ya. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya tentukan panjang DC. Panjang DC. Lihat tuh, yang ditanyakan adalah panjang DC, yaitu segitiga BCD. Tapi segitiga BCD ini ada satu sisi yang angkanya belum ada, atau belum ada panjang sisinya, yaitu panjang sisi BD. Kita belum bisa menentukan panjang DC kalau BD-nya belum ditemukan. Berarti kalau gitu, cari dulu panjang sisi BD. Kita cari ya. Panjang sisi BD itu kan berhadapan di depan siku-siku, berarti dijumlahkan. AD kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Atau 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 81 ditambah 144. BD kuadrat sama dengan 225. Atau BD adalah akar dari 225. Berapa? BD-nya adalah 15 cm. Nah, udah dapat nih BD nih. Kita semakin dekat ya. Semakin dekat dengan mencari DC. Simpan BD-nya. Simpan BD-nya. Sekarang kita cari DC. DC ini sisi miring kan ya? Sisi miring. Lihat gambar nih, dia berhadapan siku-siku nih. Berarti sisi miring dia. Kalau sisi miring berarti masih sama di apa? Di jumlah. Oke ya. Sekarang jawab. Nah, tadi kita udah punya tuh BD 15 cm kan? Nah, sekarang kita cari DC sama dengan BC kuadrat ditambah BD kuadrat. BC-nya berapa? BC-nya 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225. DC kuadrat sama dengan 289. DC-nya sama dengan akar dari 289. Atau DC-nya adalah 17 cm. Gitu ya. Berarti udah ketemu tuh panjang sisi DC adalah 17 cm. Sudah bisa semua ya?
Mudah-mudahan bisa semua. Contoh 1, 2, dan 3 serta contoh 4-nya. Mudah-mudahan bisa. Nah, kalau sudah bisa, perhatikan nih ada soal nih. Ada soal 1, soal 2, dan soal 3. Tuh, coba nanti kerjakan soal ini untuk melatih pemahaman tentang teorema Pitagoras yang tadi barusan kita pelajari. Oke, sampai sini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.